Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu cabur yang saya gemari atau bisa disebut cabur saya sendiri, yaitu futsal. Eh, Pertama-tama saya ucapkan maaf dan terima kasih kepada dosen yang saya hormati, yaitu dosen Bapak Friski selaku dosen pengampu saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar futsal. Itu yang pertama itu mungkin saya akan menjelaskan tentang sejarah futsal terlebih dahulu. Futsal itu berasal dari Spanyol atau Portugis, yaitu football sala atau futebol de salao, yang berarti sepak bola dalam ruangan. Bisa dilihat kan, ini adalah pakaian futsal yang biasa dimainkan oleh orang-orang. Futsal pertama kali diciptakan pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Cheriani di kota Montevideo, negara Uruguay. Saat ini permainan itu dimainkan di lapangan basket. Saat itu permainan ini dimainkan di lapangan basket karena keterbatasan lapangan sepak bola pada saat itu di Uruguay. Perkembangan futsal sangat pesat di negara-negara Amerika seperti Brazil. Banyak pemain sepak bola dunia yang memulai karir dari futsal, misalnya Pele dan Ronaldinho. Seperti kita tahu, Pele adalah salah satu pemain Brazil yang memiliki 3 Piala Dunia, dan Ronaldinho itu legenda Brazil yang pernah bermain untuk Brazil tersebut dalam permainan sepak bola. Yang selanjutnya itu secara internasional, futsal berada di bawah naungan FIFA yang mulai menyelenggarakan Piala Dunia Futsal sejak tahun 1989. Selanjutnya itu di Indonesia. Di Indonesia itu futsal berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an, berada di bawah naungan PSSI. Mungkin segitu sejarah dari futsal. Kita lanjut ke teknik dasar futsal, yaitu yang pertama itu teknik dasar futsal hampir sama dengan sepak bola, tapi lebih menekankan kontrol bola karena lapangan lebih kecil dan permainannya yang lebih cepat. Yang pertama itu kita mengandalkan yang namanya passing. Passing itu mengumpan. Teknik memberikan bola kepada teman satu tim itu disebut passing. Yang pertama itu menggunakan kaki bagian dalam. Menggunakan kaki bagian dalam, itu tuh adalah kaki bagian dalam yang paling sering digunakan para pemain futsal dalam melakukan passing. Dalam melakukan passing kita harus akurat dan cepat. Ini biasanya dilakukan dengan sentuhan pendek. Selanjutnya itu kontrol atau mengontrol bola. Teknik menghentikan atau menguasai bola yaitu menggunakan telapak kaki, ciri khas futsal. Bisa juga menggunakan kaki bagian dalam atau di luarnya. Yang ketiga itu dribbling. Dribbling itu bisa dibilang menggiring bola. Dribbling sudah dikenal mungkin ya pada permainan sepak bola atau apapun itu. Dribbling ini itu teknik membawa bola melewati lawan, yaitu bola harus tetap dekat dengan kaki, membutuhkan kelincahan dan kecepatan. Yang keempat itu shooting. Shooting itu menembak ke arah gawang lawan atau ke daerah lawan. Kalau ke daerah kita itu namanya gol bunuh diri ya. Shooting itu bertujuan untuk menendang bola ke arah gawang, yang bertujuan untuk mencetak gol dan mendapatkan poin dari tim kita tersebut untuk memperjarak kemenangan daripada lawan. Itu tata cara syuting itu menggunakan kaki agar lebih kuat, harus cepat karena ruang tembaknya sempit. Tidak seperti sepak bola ya. Sepak bola itu kan lapangannya besar, gawangnya pun besar, jadi ruangan untuk menendang itu jadi lebih luas dan lebih terarah kan. Kalau futsal itu lapangannya kecil, gawangnya pun kecil, jadi ruangannya pun sempit kalau kita mau menendang. Soalnya setiap kita mau men-shooting bola pasti lawan sudah duluan menutup karena lapangannya yang tidak begitu luas. Jadi rotasi yang dilakukan lawan itu lebih cepat dan lebih cepat untuk menutup ruangan tembak kita tersebut. Ditambah pula gawangnya pun yang kecil, bisa dijangkau saja oleh kiper ya. Karena di futsal itu lebih mengutamakan refleks ya.
sekeras apapun kita menembak, kalau refleks kipernya bagus, ya tidak akan terjadi gol. Kecuali kalau kita menendangnya lambat, tapi refleksnya kipernya nggak bagus, ya bisa terjadi gol dalam melakukan shooting ya, atau disebut dengan menembak kalau bahasa kita. Yang kelima itu chipping. Chip, bisa dibilang chip. Dalam sepak bola juga ada chip. Chip itu teknik menendang bola agar sedikit melambung untuk melewati lawan atau kiper. Bisa dibilang kalau kita menendang tuh bisa dibilang lurus, bisa dibilang belok atau ke atas. Kalau chip tuh gini, kita nendang, arahnya melambung melewati kiper kayak seperti itu. Yang selanjutnya itu peraturan dasar futsal. Dalam peraturan dasar futsal ini tidak berbeda jauh ya dari sepak bola, cuma ada sedikit yang berbeda, cuma ya namanya juga permainan bola ya, jadi tidak terlalu jauh ya dari sepak bola. Mungkin yang pertama itu menurut standar FIFA ya, futsal ini yang peraturannya itu yang pertama itu jumlah pemain. Jumlah pemain dalam futsal itu satu timnya terdiri dari 5 pemain. 5 pemain tersebut berisi 4 pemain dan 1 kiper. Pergantian pemain tidak dibatasi, bisa meraling substitution. Tidak seperti sepak bola. Sepak bola kan kalau pergantian pemainnya kan, misalkan ada 3 orang pergantian dan 6 orang pergantian. Jadi yang telah keluar untuk pergantian tidak bisa masuk lagi. Beda dengan futsal. Futsal kita melakukan rolling substitution. Kita sudah keluar lapangan berganti dengan pemain yang lain, tapi kita masih bisa masuk dengan berganti dengan pemain setim kita. Itu bedanya futsal dengan sepak bola. Kalau sepak bola terdiri dari 11 pemain kan, 10 pemain dan 1 kiper. Kalau futsal terdiri dari 5 pemain dan 1 kiper, karena menyesuaikan dengan lapangan dan peraturannya dasar futsal tersebut. Yang kedua itu durasi pertandingan. Durasi pertandingannya itu 2 babak, sama seperti sepak bola, cuma dalam sepak bola satu babaknya adalah 45 menit ya. 45 kali 2 90 menit berarti ya. Kalau di futsal kita tuh memiliki masing-masing waktu 20 menit setiap babak. Jadi satu babaknya tuh 20 menit, jadi 20 kali 4 40 menit di 2 babak. Dan di futsal pun berbeda waktunya. Kalau bola keluar atau bisa disebut out, keluar dari garis lapangan, maka waktunya akan diberhentikan oleh wasit. Beda dengan sepak bola. Sepak bola waktunya, misalkan bola kita sudah out atau seberapa lama pun itu kita ada kendala dalam pertandingan, maka waktunya dalam sepak bola itu akan berlanjut sampai kapanpun itu. Beda dengan futsal, diberhentikan, malu ntar kalau bola udah masuk lagi dari garis lapangan baru dimulai lagi waktunya. Begitu mungkin buat durasi pertandingan futsal. Selanjutnya itu ukuran lapangan. Ukuran lapangan futsal itu panjangnya tuh 25 sampai 42 meter. Kalau lebarnya 15 sampai 25 meter. Permukaannya biasanya terbuat dari kayu atau sintetis lah ya. Berbeda dengan sepak bola. Sepak bola itu kan rumput ya. Kita seperti yang kita tahu, siapa yang tidak tahu ya, lapangan sepak bola ya. Berbeda mungkin dengan lapangan futsal yang orang-orang jarang tahu mungkin. Selanjutnya itu bola. Bola futsal itu jauh berbeda dengan bola bola sepak bola. Karena bola futsal itu menyesuaikan dengan ukuran lapangan dan pemain. Jadi bola futsal itu lebih kecil dari bola sepak biasa ya. Ukurannya 4. Pantulannya pun lebih rendah dari bola sepak biasa. Karena yang menyesuaikan lapangan dan ketentuan-ketentuan tertentu dalam futsal. Dan pelanggaran itu tidak boleh diperbolehkan tackle keras. Jika satu tim melakukan 5 pelanggaran dalam satu babak, pelanggaran berikutnya mendapatkan tendangan bebas tanpa pagar, atau bisa dibilang akumulasi foul. Jadi setiap tim tidak boleh melakukan 5 lebih pelanggaran dalam satu babak tersebut. Kalau tidak akan mendapatkan akumulasi foul. Yang keenam yaitu kick in. Kick in yaitu jika bola keluar garis samping, permainan dimulai dengan tendangan ke dalam, bukan lemparan seperti sepak bola ya. Berarti kalau dalam futsal, misalkan bolanya sudah out ya, nah kita tuh bukan melemparnya tuh bukan pakai tangan lagi. Kalau sepak bola kan bola keluar kita melemparnya pakai tangan, 2 tangan kan. Kalau futsal itu kita memegang bola dulu di garis, harus tepat dengan garis. Kalau melampaui garis tidak disahkan.
Kita harus meletakkan bola di garis, baru kita sepak dulu. Nah, kayak gitu. Jadi beda dengan sepak bola ya. Kita tidak melempar lagi, kita mengoper pakai kaki. Yang ketujuh itu kiper. Kiper hanya boleh menguasai bola maksimal 4 detik di area sendiri. Jauh berbeda dengan bola sepak bola ya. Ya, peraturannya memang agak berbeda, cuma ya tidak jauh berbeda gitu lah ya. Soalnya sama-sama permainan bola. Yang selanjutnya itu kiper tidak boleh menerima back pass berulang-ulang tanpa disentuh lawan. Misalkan kipernya mengasih bola ke kita dulu, tapi kita langsung mengoper ke kiper. Itu tidak diperbolehkan, itu bakal ada yang namanya pelanggaran atau hak ketentuan dari sebuah wasit ya. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan pada kiper futsal. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulannya itu futsal adalah permainan sepak bola dalam ruangan yang menuntut kecepatan berpikir, akurasi passing, kontrol bola yang baik, kerja sama tim yang solid. Karena lapangannya kecil dan tempo permainannya cepat, futsal sangat efektif untuk melatih teknik individu dan kerja sama tim. Mungkin sekian dari saya. Seperti inilah tampilan anak futsal ya, dengan kaos kaki pendek, atau bisa kalau orang yang bermain di liga ya, kaos kakinya panjang ya, karena kita anak-anak yang bermain futsal biasa, kita memakai kaos kaki pendek dan sepatu futsal ya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan apapun itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.